Hai Smart Class, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 1, subtema 1, kelas 5. Materinya adalah ide pokok dan kalimat utama. Masih bersama dengan Ibu Sherly Manarata, gurunya Anak Smart. Jangan lupa bantu subscribe dan share juga ya. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Smart Class, apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah masalah atau topik utama yang dibahas dan diungkapkan dalam bacaan. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau pikiran pokok. Nah, ide pokok biasanya ada pada kalimat utama setiap paragraf bacaan. Smart Class, tadi kita sudah mengetahui apa itu ide pokok. Nah, sekarang kita akan tahu caranya menentukan ide pokok pada paragraf bacaan. Langkah yang pertama adalah baca dan cermati paragraf bacaan dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Yang kedua, tentukan kalimat utama dalam paragraf. Kalimat utama biasanya ada pada awal paragraf atau akhir paragraf. Dan yang ketiga, berdasarkan kalimat utamanya, tentukan ide pokok. Smart Class, tadi sempat disinggung tentang kalimat utama. Sebenarnya apa sih kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Smart Class, sekarang kita akan mengetahui paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf. Dan yang terakhir adalah paragraf campuran. Paragraf campuran yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Perlu Smart Class ketahui, paragraf itu adalah rangkaian kalimat yang berisikan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama tadi sudah, sekarang kita akan mengetahui apa sih itu kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat penjelas bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Untuk menambah pemahaman Smart Class dalam menentukan kalimat utama pada suatu paragraf, yuk kita lihat contoh berikut ini. Bacalah teks berikut dengan cermat. Lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Populasi penduduk yang bertambah mengakibatkan pembangunan semakin banyak. Pembangunan rumah tinggal maupun tempat usaha menggusur lahan pertanian. Sekarang banyak ditemui sawah-sawah yang bukan ditanami padi, melainkan ditanami tembok-tembok beton perumahan. Dari paragraf tersebut, mana ya yang merupakan kalimat utamanya? Dilihat dari sifat kalimat utamanya, kalimat nomor 1 merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Dan kalimat 2, 3, dan 4 merupakan kalimat penjelas dari paragraf yang tadi kita baca.
Kita sudah mengetahui bagaimana menentukan kalimat utama pada suatu paragraf. Nah, Smart Class, sekarang kita akan menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Simak contoh berikut ya. Kain-kain sisa atau kain perca bisa dimanfaatkan untuk membuat boneka atau tempat penyimpanan serbaguna. Berbagai cara pembuatan boneka dari kain perca dapat dicari melalui internet. Kamu tidak akan kesulitan untuk membuat barang-barang dari kain perca tersebut. Tentukan kalimat utama dan ide pokok. Dilihat dari paragrafnya, kalimat utama ada di paragraf pertama, yaitu kain-kain sisa atau kain perca bisa dimanfaatkan untuk membuat boneka atau tempat penyimpanan serbaguna. Dilihat dari kalimat utamanya, bisa kita simpulkan bahwa ide pokoknya adalah manfaat daur ulang dari kain perca. Bagaimana Smart Class? Sudah paham kan? Mudah ya untuk menentukan kalimat utama dan ide pokok pada suatu paragraf. Untuk menambah pengetahuan atau pemahaman Smart Class, yuk kerjakan LKPD berikut ini. Terima kasih untuk Smart Class yang telah menyaksikan video ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk Smart Class semuanya. Jangan lupa ya, bantu subscribe, like, dan share channel Shirley Manarata, gurunya anak smart. Baiklah, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Dah Smart Class.